Pakai maskernya, Aiman. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana kabarnya? Coba jawab lagi. Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu cek dulu ya kehadirannya hari ini. Adam, Aiman, Albi, Ayuni, Devia, Mata, Arul, Zulfi, Queen, Uja, Mei, Ia, Zahra. Oke, alhamdulillah alamin. Hari ini hadir semua ya anak-anak. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini datang duluan? Ini ya datang duluan ya. Coba sekarang Ayuni tolong pimpin doa sebelum belajar ya. Siap? Yang keras Ayuni suaranya ya biar terdengar. Yuk berdoa mulai. Sekarang kita merapikan meja dulu ya agar belajarnya nyaman ya. Tetap memakai masker. Zulfi pakai maskernya ya. Jadi ketika pembelajaran berlangsung harus memakai masker, menjaga jarak aman. Tadi sudah mencuci tangan? Jadi tidak boleh bersentuhan dengan teman-teman ya. Oke? Yang rapi. Oke? Sekarang untuk menghormati jasa para pahlawan kita, sebelum belajar marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia ya, lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk semuanya berdiri. Kita mulai ya, dari hitungan 3. 1, 2, 3. Satu Nusa. Oke, sekarang
Coba siapa yang tahu? Puja, ayo. Alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oh, itu jenis-jenis sumber daya alam ya, betul tidak? Betul. Masih ingat ya, sumber daya alam segala sesuatu gitu yang ada di alam yang menjadi sumber energi untuk kehidupan manusia. Oke, kayaknya lemes-lemes banget. Mau semangat ya? Mau semangat ya? Bisa tepuk semangat? Bisa? Tepuk semangat. Sekali lagi deh, dapat nggak bisa katanya. Yuk, tepuk semangat. Sudah semangat abang? Oke. Nah sekarang mau belajar apa ya? Coba. Kita ini hari ini mau belajar apa? Kita hari ini akan belajar tema 9. Tema 9 yaitu kayanya negeriku dengan subtema 3 pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Pembelajaran ke-1. Nah, sekarang tujuan pembelajaran itu apa ya? Hari ini tujuan pembelajaran supaya anak-anak diharapkan bisa apa gitu setelah belajar ini. Nah, ini yang pertama adalah memerinci pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari dan upaya pelestariannya dengan tepat. Jadi anak-anak diharapkan bisa memerinci sumber daya alam apa saja yang bisa dimanfaatkan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah melaporkan hasil pengamatan tentang pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membuat peta pikiran tentang dampak pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan dengan tepat. Dan yang kelima adalah mengumpulkan informasi mengenai perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu, apa saja yang dapat merusak lingkungan dengan pengetahuan jawab. Nah, ini akan dilaksanakannya wawancara kepada warga sekolah, bisa saja guru-guru. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Sekarang coba amati gambar di samping, ya. Diamati, dilihat gitu ya, diingat-ingat ini gambar apa gitu. Oke, ya. Nah, lihat gambar A, ya. Ada gambar B. Oh, B yang ini ya. Ada C dan juga D. Ya. Sekarang, sudah gambarnya? Sudah dipahami? Coba lihat. Kelihatan? Abi kelihatan? Ya. Sekarang ibu mau bertanya. Acungkan tangan ya. Jangan dulu bicara. Acungkan tangan dulu. Oke? Apa komentar atau pendapatmu melihat gambar-gambar di atas? Komentarnya apa? Ada yang bisa menjawab? Tidak? Aiman bisa? Itu gambar apa saja Aiman? Coba. Oh iya, iya. Ada orang yang sedang bekerja sama, kata Ian. Terus ada apa lagi ya? Ada orang yang menebak. Bagus ya Ian ya. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, menurutmu gambar mana saja yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam? Tadi ada A, B, C, D. Yang mana yang merusak lingkungan alam? Dia punya B dan C. B dan C. Apa sih B dan C? Gambar apa itu?
Oh, menggunakan hewan. Yang B kenapa? Gimana? Ada yang bisa jawab? Iya. Merusak alam. Ini dipakai ya, maksudnya ya. Oke. Ya, bagus, bagus anak-anak ibu, hebat semuanya. Jadi kata kamu yang merusak alam itu B dan C. Alasannya ya tadi katanya bisa membunuh hewan-hewan ya, bisa punah katanya. Terus ada tadi merusak alam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurutmu gambar mana saja yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam? Ya, gue? Gue? Ya? Ada? Acungkan tangan dulu ya kalau mau jawab, biar kau berebut. Ya, oke? Biar yang lain juga mendengar. Ada, deh. Kenapa gue? Supaya senapan menjadi bersih. Ya, terus? Yang D melakukan reboisasi. Yang D melakukan reboisasi. Betul tidak, Abang? Betul tidak yang ada D melestarikan lingkungan? Betul. Betul anak-anak? Betul. Karena tadi yang A kata klinik sedang memperbaiki ya, dan yang D sedang melakukan reboisasi. Karena reboisasi itu kan penanaman kembali. Jelas itu apa? Upaya pelestarian lingkungan. Bagus. Oke. Pertanyaan yang keempat. Jelaskan perilaku dan kegiatan manusia yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Dari gambar yang tadi ada yang bisa menjelaskan? Itu udah bertanya. Tanya jawab. Aiman bisa menjelaskan? Tadi yang mana yang positif dan mana yang negatif? Ya? Kalau yang positif baik dan C, kalau yang negatif A dan B. Oh, balik apa benar? Balik. Kebalik katanya. Ada yang bisa jawab lagi? Jepri bisa jawab? Uja? Dapat? Atau Queen? Coba, yang mana yang positif dan mana yang negatif? Yang positif gambar A dan gambar D, yang negatif gambar C dan B. Kenapa disebut positif? Coba, kenapa disebut positif dan kenapa disebut negatif? Karena yang positif itu melakukan yang baik. Hal baik. Kalau yang negatif melakukan hal buruk. Betul. Anak itu hebat-hebat kutipanan buat kita semua. Karena yang disebut perbuatan positif itu jelas perbuatan yang baik ya. Sedangkan perbuatan negatif adalah perbuatan yang buruk. Oke, kita lanjut ya. Nah, bangsa kita ini memiliki kekayaan dalam bentuk keragaman sumber daya. Semuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik dan seimbang serta selaras dengan lingkungan. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana caranya supaya sumber daya alam ini tidak punah atau tidak habis? Harus diapakan? Harus dilindungi. Terus harus dilestarikan. Apalagi? Dibudidayakan, dijaga. Sudahkah kita melakukannya? Sudah belum? Sudah belum? Benar, sudah atau belum ya? Nah, Benny, ini Benny ya. Benny tahu betapa pentingnya lingkungan alam dan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Sekarang dia jadi mengerti dan sadar bagaimana harus berperilaku terhadap lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya alam. Sekarang ini ada teks bacaan ya. Ini juga ada di bahan ajar kan kamu. Ya, coba dibaca. Yuk dicermati yuk. Boleh baca dari sini. Ini adalah paragraf pertama. Ya, baca yuk di bahan ajarnya yuk.
Tuh, boleh di depan. Tuh, dibaca dalam hati ya. Ini paragraf pertama. Sudah? Ya, lanjut ya. Paragraf kedua. Nah, ini manusia memanfaatkan lingkungan abiotik. Jadi bahan Mas dan Era. Sudah membacanya? Lanjut ke paragraf ketiga. Ini lingkungan hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Ada gambar apa itu? Kambing, ada ayam, nah kalau kambing, sapi, ayam itu termasuk sumber daya alam apa? Terbaru dan termasuknya apa? Hewan apa itu? Hewan ternak. Betul. Kalau gajah hewan apa? Hewan yang dilindungi. Terus satu lagi nih, ciri khas Indonesia nih. Ya, ada berjelas satu. Kemarin sedih banget ya di berita itu ada badak ya, badak putih itu sudah dipastikan punah. Ya, lihatnya di berita. Jadi tidak ada lagi badak putih ya. Anak-anak kamu, nanti cucu-cucu kamu ya, generasi berikutnya tidak tahu apa yang namanya badak putih ya. Oke, lanjut ke paragraf ke berapa sekarang? 4 apa ketiga? Ini pemanfaatan tumbuhan atau pohon ya, ada pohon jati. Nah, bisa dibuat di meja ya, alat rumah tangga ya. Sekarang coba buat pertanyaan dari teks yang kamu tadi baca. Nah, apa sih kalau yang belum tahu, kalau nanya tuh bagaimana sih itu? Nah, kamu kan harus memiliki keterampilan bertanya, betul tidak? Keterampilan bertanya itu apa saja ya? Namanya tanya, jelas harus ada kata tanya. Kalau kamu masih lupa atau belum paham, ada kata tanya yang berisi. Jelaskan ya. Yang pertama adalah apa? Nah, apa ini fungsinya buat apa? Menanyakan sesuatu. Lanjut. Siapa? Fungsi itu apa? Menanyakan pelaku atau orang, betul ya. Lanjut. Kapan? Menanyakan waktu. Lalu ada dari mana? Fungsinya untuk menanyakan tempat. Ini ada mengapa? Fungsinya untuk menanyakan penyebab atau alasan. Berapa untuk menanyakan jumlah. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Fungsinya adalah untuk menanyakan hal. Ini sering kita kenal dengan apa? 5W1H. Kalau dalam bahasa Inggris itu 5W1H itu apa? What, who, when, where, why, and how. Ya, ini bahasa Indonesia. Oke? Jadi kalau sudah tanya udah bisa? Sekarang ada yang mau bertanya tidak sama ibu terkait teks yang sudah kamu baca. Ayo. Siapa yang berani? Jangan malu-malu. Uja mau nanya? Kalau nggak mau nanya, ibu tanya balik. Mau ditanya apa mau nanya? Kalau nanya kan, kalau nggak nanya kan berarti kamu udah paham dong. Ya, oke? Jadi dipakai masternya ya. Ada yang mau nanya? Sudah ya?
hiu. Hiu. Dia itu dalam kata itu adalah hidup. Kalau a itu biasanya tidak, artinya tidak. Jadi abiotik adalah yang tidak hidup. Sudah jelas jarak? Saya mau tanya deh, gimana sih cara melestarikan hewan yang mau punah? Biasanya seperti apa? Melakukan apa? Iya, makan. Kayaknya kurang ya kalau hanya memberi makan gajah gitu. Kita harus makan gajah gitu. Melindunginya dengan cara apa ya, Pak? Tidak memburu satu. Apalagi? Biasanya pemerintah kita itu membuat apa itu? Suaka marga Queen. Tepuk tangan depan Queen. Beberapa upaya untuk melestarikan sumber dari alam atau hewan yang akan punah. Sekarang kalau upaya untuk hewan ternak, kamu apa? Udah potong sapi, potong kambing, potong ayam, lama-lama habis gak? Gimana caranya itu ayam, sapi, kambing tetap ada? Caranya bagaimana? Betul. Bagus apa? Tepuk tangan buat kamu. Betul. Kamu harus tahu upaya-upaya pelestarian lingkungan. Oke. Sekarang ibu bagi 3 kelompok ya, 5 kelompok yang terdiri dari 3 orang. Nah, setelah teks yang kamu baca tadi, di LKPD ini ada apa? Ada tugas, ya. Ada tugas. Nih, ibu bagi tugasnya ke 5 kelompok. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Ini adalah tugas pertama yang ada di LKPD, kerja peserta di ya. Ini adalah bacaan yang tadi, yang pemanfaatan. Tuangkan di sini, ya. Nah, ada lagi tugas berikutnya di lembar LKPD yang kedua. Sebelum mengerjakan lembar LKPD yang kedua, mari kita pahami dan cermati beberapa teks berikut ini. Dalam melakukan kegiatannya, manusia memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya. Betul? Betul. Termasuk hewan dan tumbuhan. Namun sungguh disayangkan, banyak dari kita yang melakukan tindak-tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Mereka justru merusak. Nah, di sini ada dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Di antaranya adalah yang pertama penebangan dan pembakaran hutan. Yang kedua apa? Dapat ya, penggunaan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Yang ketiga apa, Devian? Oke, Devian pakai masternya ya. Oke, nah yang keempat apa nih, Arul? Perpindahan Pak? Yang kelima Nazma, apa Nazma? Iya, penggunaan kendaraan bermotor. Zulfi apa tuh? Yang ketujuh, ke berapa nih? Keenam. Perburuan nih? Yang terakhir
teks yang menjelaskan kegiatan-kegiatan tadi nih. Coba sama kelompokmu ya. Kita cermati baik-baik teks-teks yang ada di bahan ajar dan tentunya ditayangkan di PowerPoint. Oke. Nah, tuh, ini tadi apa? Pohon ya, dan penebang kebakaran itu masalah banget ya di Indonesia ya. Sampai waktu itu ada kejadian di tahun berapa, 2019 atau 2020 tuh yang asapnya ya banyak banget ya sampai ke Malaysia ya, di Singapura. Iya. Nah ini sering banget nih, kamu pasti tahu nih kegiatan ini. Yang bapaknya petani pasti tahu. Kalau bahasa Sunda apa tuh lagi apa tuh? Nyemprot. Ya, tuh pakai biasanya pestisida. Mungkin tumbuhannya akan subur, tapi bisa juga membunuh hewan-hewan dan merusak air dan tanah. Ya, oke. Di kegiatan yang ketiga nih, eksploitasi sumber daya laut. Kegiatan pengeboran minyak di laut katanya. Itu banyak ya. Ada pengambilan minyak itu kan dari laut, ya banyak itu. Karena Indonesia itu kan sumber daya alamnya banyak sekali ya, termasuk minyak bumi. Ini tanpa didampingi dengan upaya pelestariannya bisa merusak laut. Yang keempat ada apa? Ada ya apa tuh? Perpindahan penduduk. Ya, perpindahan apa? Pencemaran lingkungan. Coba kita kan di sini di desa, kebanyakan orang-orang kemana nih? Ke kota, ke Jakarta, ya. Karena di Jakarta mah banyak duit gitu. Jadi di desanya kosong, banyak tumpuk di Jakarta. Sedangkan Jakarta kan udah luas. Akhirnya banyak yang tidak punya tempat tinggal di sana, Bang. Pada tidurnya gimana? Ini ada perpindahan penduduk yang tidak merata. Ini nih yang kita jumpai nih sering banget nih. Polusi katanya ya. Ini selain merusak udara juga apa? Pemborosan apa? Bensin, bahan bakar. Masa abang dari rumah 5 langkah ke sekolah harus pakai motor? Ini jalan kaki ya. Nah ini apa nih? Jadi liar gitu, pemburu binatang-binatang yang harusnya dilindungi malah diburu ya, tembak-tembakin ya. Apa aja biasanya hewan yang sering diburu? Gajah diambil apanya? Babi itu nama ya? Yang dilindungi? Badak ya. Terus apa lagi? Yang harimau. Diambil apa nih Bang? Kalau kulitnya yang buat apa tuh biasanya? Buat mantel ya, jaket, orang kaya gitu ya. Boleh kita ngobrol ya? Ini ada kerusakan terumbu karang. Bagaimana itu orang-orang bisa merusak terumbu karang biasanya? Bom ya, Amerika pakai bom. Terus ada juga pukat apa tuh? Pukat harimau. Jadi karangnya ketarik. Pukat harimau kayak jari gitu. Kalau pelaut kan bisa narik karang, kan jadi rusak ya. Jadi bagusnya kalau ngambil ikan mah ya udah mancing aja gitu ya, mancing gitu ya. Kan nggak rusak ya. Paling ngambil ikan juga satu. Oke, udah. Kamu telah membaca
mengerjakan tugas yang di LKP. Ya, coba. Yuk bersama temanmu buat kotak pikiran yang ada di LKP. Ya. Nah, untuk menunjang ini, kamu bisa kan mencari informasi kemana nih? Wawancara ke warga-warga sekitar. Ya, coba perwakilan dari kelompokmu satu orang untuk mewawancarai guru-guru ya. Karena di sekolah sedang tidak ada ini ya, tidak ada pedagang atau apa. Coba kamu wawancara ke guru. Yuk, 5 orang saja. Nanti setelah itu hasilnya kita diskusikan. Ya, yuk 5 orang. Siapa yang mau ke ruangan guru? Ada Dava, Queen, Zara, oke? Zara, Aiman. Siapkan pertanyaannya lalu bertanya dengan lantang kepada guru dan yang sopan, oke? Ini kelompok ini siapa? Ayo maju ke depan. Yuk, Ibu Anta. Ayo. Iya, apa Jun yang mau wawancara? Nih, nanti yang nanya boleh 1 orang, tinggal ditulis, oke? Iya, ini. Puja aja, puja yuk. Ini pertanyaannya ada di sini. Apa saja perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar? Ayo, ayo berdiri. Saja perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang dapat merusak lingkungan. Kenakalan. Buang sampah. Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Yuk, apa lagi Pak? Coba iji. 10. Enggak, coba contohnya 10. enggak nanti kan ini ada beberapa lagi yang ditanya. Apalagi Pak, 1 lagi aja gitu. Ayo buang lah. Bilang terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak. Suaranya. Ibu mau nanya, apa saja perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang dapat merusak lingkungan? Aja. Yang pertama, tulis buang sampah sembarangan. Apa tuh? Yang kedua, ya, yang kedua, tidak pernah menjaga kebersihan rumah. Yang ketiganya, sudah. Nah, yang ketiga, yuk. Yang ketiganya, membuang sampah di solokan. Dan apalagi pertanyaannya? Udah itu aja. Bilang apa? Cukup. Makasih Bu. Iya. Makasih Bu. 3. Ibu mau bertanya, apa saja perilaku dan kegiatan orang-orang di tempat tinggalmu yang dapat merusak lingkungan? Dapat merusak lingkungan, misalnya tadi membuang sampah sembarangan, ya. Berapa pertanyaan, apa jawabannya berapa? Boleh 2, boleh 3. Iya. Terus merusak lingkungan itu diantaranya juga
bisa dari itu juga bisa kan, dari apa misalnya dari HP boleh ya, di samping itu dari misalnya melihat HP tapi dengan permainan-permainan ya, tidak dengan melalui belajar. Yuk, menggunakan HP ya. Menggunakan HP yang tidak sesuai dengan aturan. Sudah cukup? Udah. Bilang apa Iman? Ya sekali Satu lagi. Misalnya tadi ya, menggunakan HP tapi tidak digunakan untuk keperluan belajar ya. Tidak untuk belajar. Ya, Yuk, Bilang bilang apa? ya sama-sama. Oh, Assalamualaikum. Nah, teman-temanmu sudah mencari informasi ke warga sekarang hasil wawancara tadi, coba kamu diskusikan dengan temanmu ya, dan kerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD. Ya, so silakan kamu kerjakan, diskusikan, lalu beri kesimpulan dari hasil diskusikan. Yuk yang tertib jangan ribut ya, tetap jaga jarak. Yuk abang ya, beri kesimpulan. Diskusikan abang dengan dapat. Yuk diskusi, kesimpulannya apa? Jawaban dulu. Ya, tuangkan semua dulu. Ya. Ini nggak usah. Ini. Ini ya. Udah? Ini belum nih. Ini udah belum? Nah, ini. Ya betul, ini. Ini juga ya. Ya. Terus ini beri kesimpulan. Yuk, kerjakan. Tadi sesuai teks yang tadi yang kita bacakan. Ini dengan tidak benar. Aiman, tetap pakai masker ya, Bapak. Ya, bagus. Nah ini ya. Yuk, ini diisi dulu. Ya, sesuai teks yang tadi. Ya, itu dulu. Udah gue? Ya. Ya. Ini dari teks yang ini. Kasih juga ya. Ya, yuk. Tulis yang pentingnya apa?
berdiskusi ya. Apa? Ini gerah ya, nanti ibu nyalakan kipas dulu. Sudah, Puja? Apa Puja sudah belum? Sudah ya? Coba kelompok mana yang sudah? Belum? Oke. Tinggal ini. Sudah ya? Oke, sudah. Sekarang kelompok mana dulu? Ya? Kelompok mana dulu yang mau menyajikan hasil dari diskusi kelompoknya? Yuk, tunjuk tangan. Oke, kelompok Puja. Sini, maju. Ya. Yang lainnya dengarkan ya. Hasil diskusi dari kelompok berapa, Neng? Dari kelompok 5. Seterusnya dari siapa saja? Anggotanya siapa saja? Alia dan Mei juga, Bu. Nah, coba sajikan dari awal. Yang awal. Yang pertama. Yuk, kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 5. Yang lain diam ya. Ayo, Puja. Paragraf 1 menetapkan. Paragraf 2 mengenai sawah. Paragraf 3 pencemaran lingkungan. Paragraf 4 tindakan Betul tidak? Ada yang mau menanggapi? Kelompok B, betul tidak ini? Yang dijawab oleh Puja? Dari teks apa? Yang pertama teks apa tadi? Pemanfaatan sumber daya alam, betul tidak? Ada betul tidak? Salah. Menurut Anda salah? Menurut Aiman? Menurut kelompok 2 salah atau betul jawabannya? Salah? Salah. Katanya salah. Oke, nanti kita dengarkan jawaban kelompok 2 ya. Sekarang maju Puja untuk tugas membuat peta pikiran. Gimana? Apa akibatnya? Ya? Tapi apa akibatnya? Sekarang apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem? Ya? Membuang sampah ke laut katanya. Terus mengapa kita harus menjaga lingkungan sekitar? Agar tidak terjadi bencana. Oke, coba tanggapan yang berikutnya hasil wawancara. Tadi informasi apa saja yang sudah kamu dapat dari hasil wawancaranya? Ini perilaku ya? Perilaku yang merusak alam ya? Buang sampah sembarangan tuh. Oke. Terima kasih Puja. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Setuju semua hasil dari diskusi kelompok 5 atau ada yang tidak setuju? Tadi kelompok 2 katanya tidak setuju ya? Yuk maju sini. Atau kelompoknya sudah selesai? Kelompoknya sudah selesai? Oke ya, maju ya. Pakai maskernya ya.
merusak lingkungan? Buang. Ya. Tepuk tangan buat kelompoknya. Kelompok 2 maju. Aiman sudah selesai kelompok Aiman belum? Ya, kelompok 2 ini. Sudah? Ayo, maju dulu. Sudah belum? Kita tunggu sebentar ya. Nah, nih kayaknya bagus nih ya. Oke. Ayo udah? Oh belum. Nah ya. Zulfi pakai maskernya Zulfi. Ya. Oke, sudah. Yuk maju. Sekarang gantian Queen yang maju. Yuk Queen. Ayo Queen. Kita maju. Ayo yang lainnya perhatikan. Yuk. Ini kelompok Queen mau menyajikan hasil diskusinya. Dengarkan ya. Coba kelompok 1 dengarkan dulu. Siapa tahu jawaban kelompok Queen ini betul, ya? Coba, ya. Tadi ide-ide pokok yang ada di pemanfaatan alam oleh manusia. Yang pertama, Queen. Betul, so, silakan. Sekarang membuat pemikiran. Jawaban kelompok B. Berdasarkan teks pada bacaan tadi, apa saja yang terjadi jika pemanfaatan tidak diimbangi dengan pelestarian, B? Oke. Sekarang apa saja kegiatan yang merusak, B? Oke, sekarang mengapa kita harus menjaga lingkungan sekitar? Oke, beri tepuk tangan untuk Queen. Oke, waktu kelompok sudah maju ke depan ya. Sekarang coba kita simpulkan. Betul tidak jawaban-jawaban dari perwakilan kelompok tadi? Untuk paragraf yang pertama ya, dari teks bacaan, nih teks bacaannya yang ini. Bacaannya adalah yang ini. Nah, bacaannya adalah yang ini. Nah, yang ini nih. Yang ini. Ya. Tadi ada ini jawaban dari Queen. Paragraf pertama adalah katanya ide pokoknya itu atau pemerincian pemanfaatan upaya ya, dan upaya pelestarian alam itu yang pertama adalah manusia itu memanfaatkan sumber daya alam abiotik dan biotik ya Bun ya. Abiotik itu tadi sudah ditanyakan, abiotik itu yang tidak hidup. Terus biotik adalah yang hidup. Di paragraf kedua yaitu tentang apa? Pemanfaatan sumber daya alam yang
PHP itu dibuat untuk alat rumah tangga, ya, pajangan-pajangan dan untuk investasi menabung. Di paragraf ketiga, pemanfaatan sumber daya alam ini yang hewani. Ya, tadi juga ada pemanfaatan yang hewani itu harus diupayakannya tadi ada dua ya. Yang satu itu hewan ternak katanya harus dibudidayakan atau berkembang biak gitu ya Bang ya. Harus membuat peternakan gitu ya Bang ya. Nah kalau yang akan punah ya harus dibuatkan apa kata Queen? Suaka laga. Oke. Nah ini juga pohon bisa di sekolah saja ini pakai apa ini meja? Jendela, pintu itu menggunakan kayu. Sekarang kalau kamu hanya mengambil kayunya saja tanpa upaya pelestarian akan bagaimana? Tidak akan ada hutan, tidak akan ada pohon. Betul? Pemanfaatan sumber daya alam yang ini adalah memanfaatkan tumbuhan atau pohon. Ya, oke. Tadi sudah dijawab lagi untuk peta pikiran, membuat peta pikirannya. Jawabannya katanya yang mana tuh? Membuat peta pikiran. Hasil dari bacaan ini kan membuat peta pikiran tuh. Kamu tadi sudah membaca dan mencermatinya. Dan harusnya kamu diharapkan dapat membuat peta pikiran ini. Yang pertama katanya berdasarkan teks bacaan tadi, bagaimana sih dampak yang akan terjadi kalau kamu memanfaatkan alam tanpa diimbangi dengan upaya pelestarian? Kamu nebang pohon tanpa menanam pohon akan terjadi apa? Kerusakan alam, banjir, ada longsor, betul. Kamu makan daging hewan, tapi hewannya nggak diternakin, habis nggak? Habis. Bagaimana kalau nggak ada air lagi di dunia ini? Nggak bisa. Makanya kamu harus memelihara ayam, kambing, ya, dan lain. Terus, bagaimana kalau kamu berburu? Tadi kata Puja berburu hewan liar. Akan apa Puja? Punah. Yang terjadi berita baru-baru ini, itu badak hilangnya apa kan? Sudah tidak ada badak lagi di dunia ini. Jangankan di Indonesia, di dunia ini, karena tidak ada satupun yang bisa dikembangbiakan. Kalau ada satu atau dua mungkin kita bisa kembangbiakan dan buat anak gitu ya. Tapi kalau tidak ada kita kan tidak bisa menciptakan. Yang bisa menciptakan tumbuhan, hewan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia makanya harus menjaganya, meneruskannya, berkembang biak. Manusia juga kan harus berkembang biak agar tetap ada di bumi ini. Begitu kan? Tadi kalian juga sudah mewawancarai warga sekolah ya, bagus ya. Sudah berani bertanya. Jawabannya beragam katanya tadi. Ada katanya yang merusak lingkungan tuh, ya yang gampang-gampang membuang sampah sembarangan, betul ya? Ini nih, yang sering kita abaikan, betul nggak? Membuang sampah sembarangan. Anak-anak sekolah tuh biasa gini nih. Kalau habis makan, sampahnya ditaruh di meja. Gitu ya. Aku simpen banyaknya. Sampah numpuk bisa banjir. Misalnya solokannya kesumbat, airnya tidak mengalir juga bisa banjir. Ada apa lagi coba yang merusak lingkungan? Kamu nggak perlu jauh-jauh. Di sekitar tinggal kamu di tempat tinggal yang merusak lingkungan apa aja? Tadi satu, buang sampah sembarangan. Kedua apa? Itu tuh yang di jalan naik. Kalau
kalau sekolahnya dekat kayak udah jalan kaki aja ya, agar tidak menambah polusi udara, betul? Terus kita kan ada setu tuh. Kalau orang yang buang air besar di setu kira-kira merusak lingkungan tidak? Yang kotor airnya tercemar bisa menjadi penyakit. Ada lagi apa? Tadi katanya pakai HP ya? Pakai HP yang terlalu sering itu bisa radiasi dan merusak diri sendiri biasanya. Ya, buang sampah ke setu pun bisa setunya banjir. Gimana kalau setu banjir airnya ke sini? Kita juga kan gak enak. Kamu aja perilaku kamu misalnya gak mau piket di kelas. Enak gak kira-kira belajar di kelas? Bau ya? Kotor. Gak mau kan kayak gitu? Oke. Nah itu hasil diskusi kita. Bagus ya anak-anak ya. Anak-anak itu memang hebat. Ya. Nah. Sekarang mengingat betapa besar ketergantungan kehidupan kita terhadap keberadaan sumber energi, maka sudah sepantasnya lah kita dapat berhemat. Kesadaran berhemat energi harus dimulai dari diri sendiri. Ya, dan sejak dini. Pelaksananya dimulai dari kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari. Baru kamu bisa mengajak teman, anggota keluargamu, bahkan dengan lingkup yang besar itu mengajak masyarakat. Nah, di sini salah satu caranya adalah menggunakan bahan-bahan atau barang-barang bekas. Kamu bisa di rumah, dan ini mungkin kita akan pelajari pada pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Nah, sini ada poster nih. Nah, tuh. Poster. Kamu bisa membuat poster. Tidak harus pakai kertas ini, tapi menggunakan bahan-bahan bekas. Misalnya kan kardus. Terus juga dari botol plastik bisa buat apa itu? Bisa kamu bikin apa? Pot, mobil-mobilan katanya. Buat kotak pensil. Ya enggak? Kotak bunga, pot bunga ya. Dari bungkus kopi juga bisa kamu bikin tas, gitu kan? Nah, itu udah salah satu cara berhemat energi. Nah, menggunakan bahan-bahan bekas. Ada lagi nih, kamu bisa membuat tabel di rumah nanti. Saya itu sudah menghemat energi belum ya? Apa jangan-jangan ternyata saya juga tidak menghemat energi? Kamu bisa buat tabel ini di rumah nanti. Dari Senin sampai Minggu, kalau kamu melakukannya kamu checklist, akan teringat terus ini. Kalau di rumah kamu ada tabel. Yang pertama coba mematikan lampu pada siang hari. Kalau kamu sudah lakukan checklist hari Senin, oke. Ya. Yang kedua adalah mematikan keran setelah bak penuh. Kalau keran dibuka terus, airnya gimana tuh? Yang ketiga, matikan TV setelah selesai menonton. Jangan TV-nya nyalain, kamu main keluar, udah mana? Ya, atau nambah TV-nya nyala, kamu tidur. Sering ya? Terus berjalan atau naik sepeda ke sekolah. Sudah melakukan belum? Sudah. Terus saya mah kalau ke sekolah harus naik pesawat gitu ya. Jauh. Nah, yang kelima menggunakan air sejuk. Mandi jangan seember langsung jebur. Ya, atau cuci tangan dimain-mainin ya, Kian. Itu membuang air ya. Nah, kamu bisa membuat tabel ini di rumah dan melengkapi. Oke anak-anak? Oke. Nah, sekarang kita simpulkan. Sudah belajar apa saja hari ini? Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini anak-anak? Menjaga lingkungan sekitar. Betul. Sudah tahu caranya wawancara katanya ya.
ada beberapa anak yang tidak bisa sekolah, kamu masih bisa sekolah dan belajar di Bapak, yuk dengarkan ya, bisa belajar dan mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan ilmu, insya Allah bermanfaat pada kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang minggu depan insya Allah kita belajar tadi membuat poster atau bahan-bahan atau barang-barang dari bahan siap? Ya. Nah, Ibu akhiri mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang kita berdoa dan yuk rapi-rapi masukkan bukunya ke dalam tas. Yuk masukkan bukunya ke dalam tas. Sudah siap? Oh belum. Tunggu ya. Tunggu semuanya belum rapi. Bawa dulu ya. Dikumpulkan ya tadi. KPD-nya yuk dikumpulkan tadi. Ini Pak. Ayo. Ibu Mira ya. Udah, sudah siap semua? Lagi. Sebelum pulang, siapa yang mau memimpin doa pulang? Jadi mau? Nanti mau ya? Nggak mau, nggak berani. Ada mau? Siapa yang mau? Bapak? Yaudah Pak, pimpin. Ya, sini. Yuk, abang duduk. Siapa? Coba pimpin temannya untuk membaca doa sebelum pulang. Yuk, kita mulai. Jadi yang lagi berdoa. Terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya itu mohon maaf. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.